عظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل علمنا وبه شيخنا الفاتحة. الرحمن الرحيم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: يطلبون من الله تعالى الستر، أي أن يستر عليهم فيها أي في المعصية. Orang-orang awam yang hatinya masih kada bisa lepas dari penilaian makhluk, masih kada bisa lepas dari apa nang digawi hingga kada nyaman lawan makhluk, hingga menuruti kayak apa makhluk. Nah, orang-orang awam yang seperti itu, mereka meminta dan berdoa kepada Allah as-sitra, ay yastura alaihim fiha fil ma'siyah, bahwa Tuhan melindungi, menutupi maksiat yang mereka lakukan agar orang lain enggak tahu. Jadi orang awam ini takut kedudukannya dia di mata makhluk itu turun. Orang awam takut martabat dan kemuliaan dia itu hilang. Maka dari karena itu dia berdoa kepada Allah kekurangan-kekurangan dia atau pekerjaan-pekerjaan dosa Allah tutupkan. Walaupun dia mengerjakan dosa, dia berdoa agar orang nggak ada yang tahu. Dia lupa Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Karena di otaknya dia penilaian makhluk. Oleh karena itu kayak apa supaya makhluk kada tahu. Ini orang awam. Ada orang wali minta sama Allah dijagakan dari berbuat dosa. Nah, ini orang soleh. Mereka mengharap agar Allah, ya Allah, jagakan diri saya, keluarga saya dari berbuat dosa. Ada orang awam, dia punya permintaan kepada Allah agar kesalahan yang dia lakukan orang lain nggak ada yang tahu. Karena kalau orang lain tahu, martabat dia, kedudukan dia akan hilang di mata manusia. Dia tidak ingin martabat itu hilang, kedudukan itu hilang. Gimana caranya dia menyembunyikan kekurangannya dia, kesalahannya dia. Maaf, sekedar contoh. Orang korupsi itu tahu bahwa dia itu salah, tahu dia. Buktinya korupsinya sembunyi-sembunyi. Maling itu tahu bahwa pekerjaan itu salah. Buktinya kalau ada polisi nggak jadi curi. Artinya sadar bahwa itu salah. Nah, dia berpikir gimana cara mencuri ini nggak ketahuan orang. Gimana cara korupsi ini nggak dibaca oleh orang. Tapi tetap dia berusaha mengerjakan itu dosa. Kenapa? Kalau ketahuan orang korupsi, kalau ketahuan orang mencuntan, maka martabat dia hilang di mata manusia. Di otaknya dia ini manusia. Penilaian makhluk, penilaian manusia. Ada orang-orang saleh, itu mereka memohon kepada Allah, gimana cara meninggalkan dosa. Mau manusia memuji kek, mau menghina, urusan nomor 2. Yang penting kalau mereka tidak mengerjakan dosa, Allah ridho sama mereka. Ada orang awam sepertinya nggak peduli sama Allah, pedulinya sama manusia. Buktinya mencuri sembunyi-sembunyi.
agar orang nggak tahu, karena kalau ketahuan martabat dia hilang. Apalagi yang mencuri ini misalnya pejabat, apalagi yang korupsi ini pejabat, misalnya pejabat musola misalnya, iya kan, imam di musola mencuntan duit masjid, kan ini berusaha supaya jangan sampai mencuntan ini ketahuan orang, karena bila ini ketahuan orang, ini kada dihargai lagi jadi imam, martabat dia hilang di jadi imam di musola di masjid itu. Nah, pikirannya dia gimana cara mencuntan duit masjid ini orang kada tahu, maksud orang di sini manusia. Nah, inilah orang awam. Nah, jadi tempululun ingat juga ini jamaah sekalian, apabila bulik itu HP tolong dijaga, karena hatan bejajal bulik dari sini itu ada tangan-tangan nang kada kelihatan orangnya yang bisa menjumput mengambil HP dia, hanya mbah nelpon buat ke kantong, mbah tuh mengambil tulang hilang, karena bulik ini kan bejajal. Nah, jadi supaya diperhatikan barang-barang pian, terutama kayak HP, lawan tas-tas kana. Kalau isinya duit misalnya 5 miliar tertinggal, kan bahaya. Maling ini kayaknya kededa niat jua, Bang. Cuma pas kebetulan ada melihat HP bahan tangan, lalu iblis ini datang. Rasanya orang yang hadir ke majelis ini niatnya tuh hendak bededangar juga. Tahuam lah. Mun mulai rumah dasar hendak becucuntun. Jadi kalau ada di sini maling, sesadangnya lingai. Sama aja kita makhluk juga. Artinya sama-sama mengharap rezeki daripada Allah juga. Jadi ikam hadir di sini, insya Allah dosa ikam dicuntan oleh Allah Ta'ala. Artinya diampuni oleh Allah. Amun ikam bercuntan di sini, nah maka kena efek sampingnya ini nang jadi disampaikan, tahu kada? Kalau ketahuannya oleh jamaah, dapatnya aja maling. Aku yakin kada berbentuk muha lagi. Takutnya, nah lalu kan kada nyaman majelis guru juhdi memukuli maling, kan kada enak kedengarannya. Apa bilang ini jangan jadi maling, helm orang menang inya, sandal orang menang inya, HP orang menang inya. Nah jadi di majelis-majelis lah kayak malam Kamis, malam Jumat, malam ini malam Sabtu, malam Ahad, tolong betutukar tuh dijaga juga. Manghatan betutukar, apakah di kerumunan orang banyak itu barang-barang itu dijaga. Karena maklum lah, sepintar-pintar ikam menjaga barang, maling lebih pintar. Ini mengaji, ada ijazah, ada SK keluar. Ini tanya aja sama polisi kalau nggak percaya. Ini. Jadi malah anehnya maling kalau masuk penjara, keluar penjara tambah alim. Karena di situ banyak guru-guru besar yang ngumpul. Jadi ilmu baru dapat dia. Jadi nggak bingung, nggak perlu heran kalau orang keluar penjara tambah alim. Karena di situ banyak masyayikh, guru-guru besar. Nah itu, jadi kita ini kadang-kadang bila tegawi dosa itu supannya lawan manusia. Selama kita kada ketahuan orang, kita kada supan. Padahal Allah Maha Tahu. Harusnya supan sudah. Nah ini kita nih orang awam. Kita orang awam ini supannya lawan manusia. Jadi kalau kada danang tahunya, wah tenang-tenang aja, mesti kada sing dosaan doang, mesti kada sing salahan doang. Tapi amun ketahuan orang nangaran inya menutupi lawan muka, pindah dari kampung itu, ini supan lawan manusia. Padahal saat inya melakukan, Allah udah lihat, Allah udah dengar, Allah udah mengetahui.
Nah, jadi orang awam malunya tuh sama manusia. Ada orang soleh yang beriman malunya sama Allah. Dari karena itu al-haya minal iman. Sopan malu itu bagian daripada iman. Kalau iman bertambah pasti malunya sama Allah, bukan sama manusia. Kita ini kadang-kadang juga makai helm pas polisi ada. Oh rapi helm polisinya ada. Polisi kededak, udah hilang juga helmnya. Nah ini kita ini modalnya takutan aja, memaasi kada juga. Jadi minta maaf benar Pak. Apabila ada polisi bertajiran di lampu merah tuh, masing-masing ada nak helm bubulit, takutan. Tapi sudah ada polisi ada. Jadi memakai helm itu bukan karena Allah kada, dasar karena polisi. Jadi kesian polisi. Imbahnya sudah hari Senin betajiran di lampu merah, Pak Senin Selasa Rabu Kamis Jumat kadang-kadang betajirannya oma daur. Ke majelis ni jaka kawa helm dua. Kalau pian membawa bebinian nang mana kana mana kah mun helm itu kan kada ketahuan. Ini bahasaan, kayak apalagi sudah bahasaan. Dan kita berusaha sedikit demi sedikit, walaupun sendiri. Ini duit siapa? Duit orang. Oh, udah jangan diambil. Ini duit kita, ambil. Ini duit siapa? Duit orang, kembalikan ke orang. Ini duit siapa? Duit kita, ambil. Sendiri kek, mau sama orang kek, enggak peduli. Yang penting Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Nah mudah-mudahan itu yang masuk ke otaknya kita, itu yang berikut dalam penilaian kita. Jadi sendirinya kita bukan berarti kita enggak sadar. Oleh karena itu orang awam takutnya sama makhluk, malunya sama makhluk. Akhirnya dia berdoanya, ya Allah jangan sampai makhluk tahu ulun melakukan kesalahan. Padahal yang bagus doanya, ya Allah peliharakan saya dari dosa, ampuni saya dari dosa. Orang mau tahu apa enggak, memuji apa enggak, urusan nomor 10. Yang penting minta Allah Ta'ala menjagakan kita dari berbuat dosa. Karena kalau kita berbuat dosa Allah marah. Mau tahu makhluk mau enggak Allah marah. Mudah-mudahan itu akhlak pertama di hati kita. Mudah-mudahan. Ay fi hali kaunihim 'amilina laha. Mereka itu ketika mengamalkan, melakukan dosa dan maksiat, mereka itu ujar orang Banjar, neno Banjar, pelingau kepala ke kanan ke kiri, karena mencungol, karena bersembunyi, kan takut sama makhluk semua itu. Indah ketahuan orang. Padahal ketika dia udah niat mulai rumah mencuri, udah tahu Allah. Ketika dia mencuri, Allah tahu, walaupun orang semua tidur, walaupun orang semua nggak ada yang tahu, walaupun CCTV mati, tapi Allah Maha tahu. Cuma dia nggak sadar, lupa. Karena apa? Imannya tipis. Dia punya pandangan makhluk. Gimana cara makhluk? Jangan ada yang tahu. Nah ini, mereka mengusahakan fi hali kaunihim 'amilina laha wa mustakhfina biha, dan mereka mengusahakan istighfa, menyembunyikan, merahasiakan, agar orang-orang nggak ada yang tahu dia melakukan dosa. Yaitu buktinya 4 juga kopiah putih, baju putih, betapih, supaya jangan amunnya pina pakaian menyalaya curigai orang. Ini batas beh juga pukah juga di tangan. Nah, apalagi berkitab juga mah. Nukarnya di pasar hikam. Pura-pura jualan cengangnya. Utak aja jalan nek. HP mana nanti bahan tangan. Ya kesian jamaah.
Dahanu kasihan HP, ya itu tadi bang, lunas saja balon. Kasihan hilang, menikmati anyar beberapa hari. Jadi tolonglah jagakan. Barang pian tuh jagakan gitu. Nah artinya jangan sampai kadinya. Nah amun sandal tuh tertinggal lah. Ini dahanu tutup kenapa kan dilihatinya bisa jokan nyaman. Pokoknya bilanya ikam nggak ada ambil, aku mintanya itu aja sudah. Jadi berelaan kita. Maksud aku mintanya karena Tuhan petugas karena memakainya apakah. Jadi aku memakai itu kada berdosa lagi. Munnya kada ingat cawat 2-3 minggu kada ada nama ambil kah. Aku sebuting sandal gini ku pertahankan dulu. Kenapa bus ya orang ada dasar sebutingannya batis. Kan sangka baik aja kok. Yalah. Nah ini orang awam lah. Jadi kalaunya semua kita lah, mau rakyat kek, mau pejabat pemerintah kek, asal yakin Allah mendengar, Allah tahu, Allah melihat, di mana aja, mau banyak orangnya, mau sendiri, insya Allah jaga diri dari dosa. Ya kalau pengulu misalnya kedewani juga sidin melakukan dosa, sidin tahu Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Kedewani ada orang misalnya, ya Allah minta nikahkan, padahal kada walinya datang ke rumah pengulu, pokoknya kayak pacara pengulu nah kita bunguli orang itu nah, tapi kena ulun bari pian 2M 2 kali menjulung, paling sekali menjulung 50.000, jadi 2 kali menjulung atus 2M tadi mah 2 kali menjulung. Tergoda pengulu misalnya kada mungkin. Kenapa ujar pengulu? Biar manusia kada danang tahunya, Allah tahu, Allah mendengar. Nah kada mau si pengulu mengambil nang 2M. Nah ada jalan nang bagus misalnya, orang minta nikahkan bagus apa bertaan, boleh ke rumah 2 hari berikutnya datang orang. Nah pengulu ulun kenapa jadi terdorong hati tuh mandak ujar nang menikahkan, nang dinikahkan nih. Nah segan pian niatnya dibuka pengulu 5M. Wow menerima benar pengulu, nyata halal, bakal ada minta napa-napa, kada ada anak munting lepas pengulu gini datangi 2-3 hari mbak acara maras melihat pian pengulu aja bahasa pidak bandingin bulat. Nah Pak polisi ini juga ya kan, kalau mungkin sidin mengambil duit, mencuntan duit pun ingat Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Kalau mungkin ada ini kada kita nih orang masyarakat nang kadang-kadang itu tadi makhluk tipang sudah. Nah bila ada polisi udah kayak ada hantu tuh bang, behelem bertahan oma ay bilang hapus memang kayak aku nih lah kendaraan bulan ngerok behelem nih, tapi aku indah juga kendaraan nanti mobil aku kesian juga polisi timbul bingungnya. Jadi jar polisi lah guru nih di stop itu salah, kada di stop dia kada behelem kan bolah masalah polisi rapat inya bingung mikirakan. Jadi supaya jangan mauk-mauk mobil aku amun aku berkendaraan karena inya bebulan-bulan mikirakan bulang kuning ini aja ini babila begawinya orang mikirakan bulang kuning ini aja dihilimi kada. Aku hendaklah melapas bulang, mengikuti bulang di tangan, helm di kepala. Hendak melapas helm, bulang di kepala, tangan di helm. Salah juga, tinggal helmnya membarati. Kan jadi atau bebeca sama sekali nyata ada behelm. Nah, bebuan ke majelis di mana ada behelm, bersepeda. Ya atau berjalan. Nyata ada sing heleman. Ini kada. Ya Allah, beojek kata tahu moha. Pengoloi turun mancap, mau berjalan masuk gang. Jurang sudah bayar ya. Jurang sudah bayar ya. Helm ojek di bawah. Ada sadar. Helm ojek di bawah. Kurang itu maksudnya helm mundajinya. Udah bayar jar. Asulannya ambil di jalan pulang. Ada sadar ada nih helm orang di bawah nih. Nah, hati-hati juga bojek kedingat.
Nah itu, jadi bedanya orang makrifat telah lawan orang awam. Orang awam itu minta supannya lawan manusia. Ada orang makrifat malunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa muhibbina laha, dan mereka sengaja mengerjakan dosa itu malah ketujuh. Buktinya mengusahakan, merencanakan jam berapa mencuntan, 11:30, jam 1, jam 2 mencari orang guringan. Kan muhibbina laha, mereka memang suka dan itu pekerjaan mereka. Mereka kenapa diam-diam? Karena takut ketahuan manusia. Mereka tidak sadar Allah sudah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Wa innama talabu dzalik, hanya saja mereka jadi mengusahakan meminta yang demikian itu agar jangan tahu manusia, khasyata suquti martabatihim indal khalqi, karena takutan hilangnya martabat mereka menurut pandangan makhluk. Ya supannya sama makhluk, supannya sama makhluk. Idza talau an halim, ketika makhluk itu tahu atas kelakuan mereka, lalu supan lawan makhluk, lawan Tuhan ada. Nah jadi modal utama tuh memang harus Sayyidina Umar mentes seseorang agar supaya sidin anak tahu nih beiman kada orang ini. Ada pengembala kambing, ujar sidin non pengembala kambing, nyo jual kambing nyawa sikong, kar tahu jual bos nyawa. Banyak nyawa gaduh kambing ning ini, nah berapa ratus jual sikong padahal kan hilang nggak apakah. Ujar nang si pengembala kambing tadi, aina Allah, wahai seorang apa laki-laki. Ulun bertanya kepada pian, pian menyuruh ulun mengkaya itu. Ulun bertanya, aina Allah, mana Tuhan? Tuhan di mana? Guring kan? Mengantuk kan? Kada neropong kan? Kalau Allah melihat mendengar, kayak apa cara ulun kada wati? Nah ini pengembala yang beriman kepada Allah, tukang ojek yang beriman kepada Allah. Nah kayak itu jual laki nih, ya Allah bini nahnyar kawin nih, supaya aina Allah, Tuhan di mana? Bini hendak berjalan bepadah ke pasar lama misalnya, sekalinya ke pasar Aras, bujur aja laki kada tahu, tapi Tuhan nang cagar menyiksa tuh tahu. Buliknya ke Tuhan, kananya ke manusia pak. Kita kena disidang oleh Allah, bukan disidang oleh manusia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nang bapandargen kena muntung bisuk, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, semua tempat-tempat kita berbuat dosa jadi saksi. Nah semua kena menuntut dan memberitahu kita. Hendak kayak apa lagi? Kalau bungal bersembunyian lagi. Jadi baik kita berstop daripada dosa. Kenapa? Ketahuan Tuhan juga. Kayak apa aja ya ketahuan Tuhan juga. Nah ditambah karena tangan kita ini jadi saksi, batis jadi saksi. Ya nang kisah orang bahari itu belajar sifat 20, jadi lulus kada lulusnya makrifat sifat 20 hanya cari tempat menyembelih ayam nang orang kada tahu, itu aja lulus kada lulusnya. Bila kawam menyembelih ayam di tempat orang nang kada nang tahunya lulus, lalu sikung menyembelih di bawah ranjang, sikung menyembelih di bawah jamban, sikung di bawah rumahan, sikung di mana-mana ada nang sikung ini boleh kiting lan ayam keok nya. Jadi jangan guru ini di mana ini di mana ini, semua menyembelih bertahan mereka ya berhasil lulus karena yakin orang kada dalam tahunya. Tapi ada sikung nang bawa ayam nang jerinya kada kawa ulun guru karena di mana aja ulun hendak menyembelih Tuhan tahu, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Akhirnya yang lulus yang ada menyembelih itu karena inya sudah paham bahwa maksud gurunya di mana aja kapan aja Allah tahu. Nah ini pelajaran yang sederhana mungkin tapi manfaatnya luar biasa buat kita semua. Ini memang pelajaran yang mungkin hal yang sederhana buat kita semua, tapi insya Allah mampu menahan kita dari berbuat dosa, mampu menjaga kita dari berbuat dosa. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mau tahu mau enggak, yang penting asal Allah ridha kepada kita, yaitu tinggalkan dosa dan maksiat. Ada undangan dari Kiai Haji
Zainal Aqli di Dahlia. Itu haul sidin yang ke-6, undangan kepada jamaah jar agar bisa berhadir habis Isya malam Ahad. Nah itu. Yang kedua, undangan juga tablik akbar di Sabilal Muhtadin 10 November, yaitu hari Selasa malam Rebu habis Isya. Di antaranya insya Allah ada Habib Umar, tapi siaran langsung karena beliau nggak bisa datang karena saudara beliau itu sakit, jadi cuma pakai apa tuh istilahnya siaran langsung itu. Nah, dan beberapa Habib yang lain juga 4 ceramah dan tausiah. Nah jadi malam Arba. Kemudian yang ketiga, bahwasanya telah berpulang ke rahmatullah petugas kami Masta Habib Abdullah Al-Habsyi di KS Tubun Gang Teratai, meninggal habis maghrib tadi. Insyaallah disalatkan jam 10 pagi di KS Tubun Gang Teratai dan dimakamkan di Sekumpul di Muhibbin 1 Zuhur. Jadi ulun dan semua petugas Masta memohonkan ampun maaf kepada tiang yang kalau-kalwai saat sidin bertugas membagi kartu di majelis, ada kesalahan sidin, ada kekhilafan sidin, mohon kiranya untuk dimaafkan dan diridhai, dan berharap sidin mendapat curahan tambahan rahmat yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua juga bila nanti suatu saat Allah memanggil kita, Allah pun ridha dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, ini ada Bapak Khairuddin, pangkat Pak. Wah, beliau seorang polisi, jadi datang tadi ulun tahajud juga. Ada polisi nih. Jadi alhamdulillah, jadi kita tadi gretek hati untuk memberi kesempatan sedikit waktu, mungkin sampai 10-15 menit. Nah, insyaallah ada niat yang mungkin beliau sampaikan berguna dan bermanfaat buat kita seberataan, karena seorang polisi pasti pikirannya kayak apa orang aman, kayak apa orang nyaman. Nah jadi ulun beri waktu kepada beliau memberikan mungkin arahan, manfaat dan sesuatu yang berguna terutama bagi masyarakat jamaah pengajian sekalian. Waktu dipersilahkan. Terima kasih banyak diberi kehormatan ulun untuk menitip pesan ya lawan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru kita, Guru Juhdi. Yang sama-sama kita hormati habaib yang ada. Yang menghormati para jamaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, dapat mengikuti pengajian rutin di wadah guru. Salawat salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sahabat dan keluarga. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak yang Allah dihormati, mungkin ada baiknya beliau memperkenalkan diri dahulu. Siapakah mungkin yang bersampukan di jalan kalau dari lawaan. Nah, tadi sudah disambut guru Khairuddin. Sementara ini pegawai di kepolisian di Polresta Banjarmasin, jabatan sementara Kasat Dimas. Nggih.
kurang lebih 9 menjabat sebagai Kasat Dinas Polresta Banjarmasin. Kemudian orang hendak menitip saja orang sampai berataan bahwa pemerintah hendak mengadakan suatu gawe yang sangat besar, khususnya di Kalimantan Selatan. Kalau di Banjarmasin itu akan dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kami mengharapkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan kalimat pada tanggal 9 pencucukannya itu 9 Desember 2015, agar kita yang sudah memenuhi syarat, ya, karena di antara jamaahnya ada yang kada memenuhi syarat lagi, belum sampai umur. Mana yang sudah sampai umur, mari kita pergunakan hak konstitusi kita untuk memberikan sumbangsih kepada negara. Kami juga. Persoalan siapa yang hendak pilih itu rahasia sampian. Gitu. Ya. Mau memilih yang A, memilih si B, memilih si C, itu rahasia. Kemudian kami mengharapkan indah pelaksanaan pemilihan itu kada terjadi persoalan yang bisa merugikan kita berataan. Jangan melihat di bahwa orang laki ini bercakap gara-gara kadasa jalan ada yang si laki memilih si A, si B memilih si B, akhirnya berbual. Jadi kita berataan mengharapkan bahwa kita ini aman. Jadi kembali lagi masalah memilih itu silahkan sampean pilih kira-kira kawan menangguh. Oh ini nang kawan membawa banua lebih baik dari nang ada. Kan itu ini nang amanah, ini nang kawan memberikan contoh. Ya. Itu sama di kabupaten lain, karena saya yakin jamaah yang ada di sini ini dari kabupaten lain juga ada. Ya, silakan kita pilih mana yang baik menurut kita. Yang kedua, ulun hendak menyampaikan hal yang kedua, masalah di Kalimantan Selatan ini sudah dikategorikan sebagai darurat narkoba. Artinya apa? Genting benar, ya, soal narkoba. Nah, oleh karena itu, ya, tidak terkecuali ading-ading ulun yang harus dijaga, Pak. Ya, kita tidak menghendaki generasi kita itu kadang-kadang bisa mengganti kayak guru, kadang-kadang bisa mengganti nang mengajar di sekolahan. Karena apa? Karena sudah teracuni. Jadi kadang lagi orang yang memakan obat terlarang itu nang baik pasti semuanya rusak. Selain awaknya rusak, mentalnya rusak, duitnya habis, banyak lagi mudaratnya. Ya. Kemudian jangan diserahkan kepada itu gawean polisi. Kami kada perlu. Sekedar sampai ketahui bahwa masalah narkoba ini kira-kira masyarakat kada umpat membantu polisi, kada akan mungkin bisa diberantas. Kenapa? Polisi itu Pak sedikit benar bila dibanding awan masyarakat. Kan itu. Kemudian pergerakannya narkoba itu memang di tengah masyarakat. Mungkin kalau polisi ada, kayak memang berhelm tadi Jorgoro. Bila ada polisi takutan, bila sudah hilang polisinya, muncul lagi. Kan kadang mungkin kami 1 kali 24 jam menjaga masyarakat. Nah, oleh karena itu kami menghimbau supaya masyarakat itu ikut prihatin dengan keadaan kita.
Yang terakhir, ya, ulun berpesan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di sini, kan coba ya, jangan gasan kita saja. Karena saya yakin yang datang ke sini ini ada yang ditinggal di rumah. Jadi bila kita sudah sampai ke rumah, berbagilah apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui di sini, supaya jangan kita hanya hendak selamat. Karena pasti kita hendak selamat barataan. Yang sudah berlaki badinya hendak selamat bininya, belum ya mungkin orang tua. Jadi kita berbagi ilmu yang kita dapat di sini. Kemudian paling terakhir sekali, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan ada di antara jemaah kita yang sudah mendapat SIM, surat izin mengemudi. Alhamdulillah. Sudah apa tadi nih? Sudah nikah. Betul, sudah kalau mengendarai itu, karena sudah ada SIM-nya. Apa nanti kendalanya? Tahu apa nanti kendalanya? Ditungganginya, bakal tahu ilmunya. Alhamdulillah, untuk pribadi syukur bandar kalau menyaksikan jamaah kita mendapat SIM hari malam ini. Kurang lebih mohon maaf, ulun sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi terima kasih banyak lawan Sidin yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kita melaksanakan pemilu kena aman, damai, tentram. Soal nang memilih siapa nang dipilih ujar Sidin bebas, namun nang dicocok ini masing-masing. Apalagi pengantin tadi, alhamdulillah sudah insyaallah akan mengamalkan cucok menyucok. Dan mudah-mudahan narkoba, obat-obat terlarang jangan sampai temakan, terjilat. Bahkan kalau bisa diberitahu kepada masyarakat kadang-kadang maaf habaib tuan guru tuh kada tahu obat nangaran narkoba tuh kayak apa bentuknya. Kadang-kadang datang orang guru pian sakit kepala lah, ini obat mujarab guru kada tahu obat nang doh tuh kada tahu Sidin. Kayak Sidin nang Tuhan ini mana tahu obat doh tuh mbak sakit kepala minum ini paji. Insyaallah mujarrab. Oke, insyaallah juga. Untal Sidin asa nyaman di Sidin. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum. Camoh jadi imam Sidin. Kada bertemu dilakum tauntal lapak koplo. Kada tahu bentuknya. Ya Allah, kada tahu. Diperlu juga tahu, jadi supaya masyarakat ini jangan kada tahu di obatnya dan bahayanya sudah sama tahu ikam. Orang tahu makan obat itu kitab kada baca lagi, hafalan hilang, kuitan kada dianggap kuitan lagi. Makanya itu modal nang berharga di awak kita ini waras. Orang kawin ini kan utak waras, ada baras, nito karas. Nah itu kan. Apa gunanya baras ada nito karas utak ada waras? Ya gara-gara tuh untal koplo tadi. Iya kah manten? Ya. Harus lengkap utak waras ada baras nito karas. Ayo aja kawin lagi insyaallah. Kada bertahap mundur, pantang menyerah, wajah sampai ke bulu-bulunya. Allahu Akbar. Nah jadi kita alhamdulillah dengan berkat mendengarkan ilmu, kita bawa ilmu yang bermanfaat, yaitu diantaranya kita merasa dan harus merasakan Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Kita nanti bakal disidang, diadili oleh Allah. Mau tahu ke mau manusia tahu mau enggak masalah. Karena kita bakal disidang oleh Allah.
Orang menilai kita jelek selama kita baik, kita nggak harus ambil pusing. Dan apabila kita memang berdosa, orang memuji seduniaan, kita nggak perlu bangga, karena Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Pahlawan yang hakiki, pahlawan yang di mata Allah mulia dan terhormat. Pahlawan yang hakiki, pahlawan yang memperjuangkan agama, bangsa dan negara, yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bahkan bisa jadi tanpa jasa, tanpa diingat, bahkan tanpa diketahui, tapi mereka adalah aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena memang mereka sendiri tidak ingin diketahui manusia. Yang ia inginkan Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Mari kita tahlil insyaallah sebanyak 70.000 kita hadiahkan kepada abah, mama, nini, datuk, keluarga dan semua yang telah mendahului kita. Pertama kepada anggota Masta yang baru meninggal dunia, yaitu Habib Abdullah Al-Habsyi. Semoga sebelum masuk di dalam kubur sudah dalam keadaan senang, gembira dan senyum, dan langsung Sidin bisa bertemu dengan Datuk Sidin sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua pun mampu membawa iman dan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kami anggota Masta merasa selain sedih, sedikit gembira karena Habib telah berdahulu mahabang kami semua menanti kedatangan. Mudah-mudahan sebagaimana kami berkumpul di dunia, berkumpul juga di negeri akhirat di dalam ridha-Nya Allah. Begitu juga kita semua, keluarga, sahabat dan kerabat. Amin ya rabbal alamin. أفضل علمنا لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده يا الله 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع يا رحيم يا
أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرسل واهد وتقبل وبلغنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وإلى أرواح أهل بيته والصحابة وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين إلى روح شيخنا ومعلمينا ووالديهم وأمهاتهم وأزواجهم وأصحابهم وأولادهم وذرياتهم وصولهم وفروعهم خصوصا إلى روح شيخنا محمد زين بن عبد الغني روحنا ومربي روحنا وجسدنا وقائدنا إلى الجنة. ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين وإلى أرواح مشايخ ولا ذكر لهم أن تعاملوا بهم وبأسمائهم خصوصا إلى روحهم المكرم الحبيب عبد الله الحبشي زين العقل بن بكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل مداء لهم من النار فكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة
الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekali lagi kami mengumumkan bahwa insyaallah jenazah akan disalatkan di KS Kubun yang teratai jam 10 pagi insyaallah, dan akan dimakamkan habis zuhur di Sekumpul Muhibbin 1. Pribadi memohon kepada kalian saksikan bahwa Habib Abdullah Al-Habsyi adalah min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Terima kasih banyak, ampun minta ridha, taqabbalallahu minkum.